Oh iya, sekali foto ya, Weh. Foto saya. Siapa yang bagian foto? Apa? Bayangkan, mak. Oh, Dek, di belakang ya, sekali foto nanti ya. Foto aja. Ada foto, ada video. Kita mulai. Nampaknya Bu, ini biar apa kan? Ibu istilahnya, ibu udah dapat pembelajaran ini, baru sampaikan ke dia. Iya, penimbasan. Ya, penimbasan lah ya. Iya. Kata sambutan, terus dari narasumber udah Doa. dulu ya. Kita mulai ya. doa pembuka dan doa penutup. Udah gua banget. Ya udahlah, siapa aja? Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini dalam rangka kita melaksanakan suatu kegiatan dari salah satu rekan kita. Tunggu. Bu, Ibu kesini biar nampak kamera. Bumi nampak nggak? Nampak Bumi? Bumi? Iya. Oh, oke. Ulangi lagi, mohon maaf ya. Aku nggak nampak ya. Karena kecil kali ya. Iya, oke lah. Ya, sekali tengok ya. Kalau nggak nampak kasih kode ya. Ulangi, Bu. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru SMA 1 Sebaban yang telah hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan kita selenggarakan ini dalam rangka yaitu kegiatan dari Ibu Ijuni Siahaan sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan. Pertama, kita awali kegiatan kita ini dengan doa yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Renaldi Sinaga. Setelah itu dilanjutkan oleh Ibu Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Tobarat yang akan memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Dan selanjutnya acara yang ketiga adalah acara yang penting ini, yaitu penyampaian mengenai diseminasi budaya positif di sekolah SMA 1 Sebaban yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Ibu Ijuni Siahaan. Demikianlah rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Renaldi Sinaga untuk membawakan doa. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Ibu kita belajar berdoa. Doa ini dibawakan dalam agama Kristen nomor 2. Bapak surgawi, Bapak yang dengan anak Tuhan Yesus, hari Tuhan Yesus, adakan kegiatan yaitu acara penimbasan diseminasi budaya positif di sekolah. Surgawi biar Tuhan Yesus acara dari awal hingga akhir dalam pimpin kami, membela kami Tuhan Yesus terimbas oleh budaya positif. Kami percaya Tuhan kegiatan ini bermanfaat bagi kami dari sekolah kami, dan biar Tuhan Yesus sekolah kami ini Tuhan terdampak oleh budaya positif. Dan juga berdoa Tuhan membuat calon guru penggerak sebagai narasumber Ijuni pada keberkati dan engkau camani Tuhan dan menjadi seorang yang guru pengimbas yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa berdoa satu hari dan satu dua. Haleluya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sinaga. Selanjutnya rangkaian acara berikutnya kita persilakan kepada Ibu Utabarat sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMA 1 Sebaban untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu pembawa acara. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan kita kesehatan, kita boleh
bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah yang dibawakan oleh Ibu Icumi Syahaan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Saya mewakili dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sebaban, berhubung karena beliau sedang mengikuti diklat pembebasan pelaksanaan kurikulum sekolah penggerak, jadi beliau berhalangan, jadi saya mewakili. Jadi kita di sini sebagai peserta diseminasi yang diselenggarakan oleh Ibu Icumi, karena Ibu Icumi sudah mendapat pengetahuan tentang budaya positif di sekolah. Jadi Ibu itu melakukan pengimbasan kepada kita tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, sehingga kita sebagai Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Sebaban nanti boleh mendapat pengetahuan dari Ibu ini untuk menerapkan budaya positif di sekolah, bagaimana cara menerapkannya dan apa saja budaya positif yang akan dilakukan di sekolah kita. Kita semua berharap semoga dengan adanya diseminasi budaya positif di sekolah, maka kita sebagai guru-guru di SMA Negeri 1 Sebaban boleh melaksanakannya pada pembelajaran kita di sekolah kita ini. Demikian kata sambutan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Dewi Huta Barat atas sambutannya. Dilanjutkan dengan acara inti dari kegiatan ini adalah kegiatan yang disampaikan oleh narasumber kita yang terhormat kepada Ibu Icumi Syahaan mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu guru ya dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Karena tujuannya di sini saya yaitu membuat aksi nyata ya diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi sebelum itu tadi kita sudah melaksanakan beberapa tahap kegiatan ya. Oke, next Ibu ini. Iya, kita sebelum mulai kegiatan kita ice breaking dulu. Sekarang saya minta supaya Bapak Ibu guru berhadapan dengan teman yang di sampingnya. Iya, berhadapan. Saling senyum selama 15 detik. Saling senyum bisa diekspresikan ya bagaimana. Iya, oke, sudah? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Ayo, siapa yang bisa tahan 15 detik saling senyum, tatap-tatapan? Kita lihat. Iya, kita lihat. Ayo, Bapak. Oke, 10, 11, 12, 13, 14, 15 selesai. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya lihat yang paling tahan itu adalah Bu Mute dan Ibu Lelis. Yang lainnya kita malu-malu. Oke, baik. Iya. Sudah agak segar ya sedikit ya Bapak Ibu. Ya, next. Oke, jadi sebelum kita memulai ini adalah kesepakatan kelas kita. Dari kesepakatan kelas ini apakah ada yang mau ditambahi atau ada yang mau dikurangi? Yang pertama berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, yang kedua menjaga kebersihan,
Yang ketiga, saya menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Yang kelima, mengangkat tangan atau raise hand apabila ingin memberikan pendapat. Iya Bu? Izin Bu, kalau bisa yang kelima hanya kalimatnya saja, kalimatnya yang luas sedikit. Iya. Mengangkat tangan tapi mengacukan jari telunjuk. Oh iya, mengacukan jari telunjuk. Oke, terima kasih masukannya Bu ya, nanti akan kita perbaiki. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Sudah cukup. Oke. Apa tadi Bu? Mengacukan jari telunjuk ya, lebih spesifik gitu ya Bu ya. Boleh juga mengangkat tangan tapi satu tangan dengan dua tangan. Oh iya. Kamu bilang itu anaknya mesti begitu. Oke, iya. Akan kita keep Bu. Oke, terima kasih untuk masukannya. Ya, next. Ya, ini dia. Jadi kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi pada saat kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah, ada 6 konsep inti yang harus kita terapkan. Yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi pada saat kita ingin menerapkan budaya positif, keenam ini harus kita miliki dan harus kita terapkan begitu. Next. Iya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba saya tanya, kira-kira disiplin itu apa sih? Pengertian dari disiplin? Silakan raise hand. Atau siapa yang bisa berikan pendapatnya ya? Silakan Pak Dinardi. Disiplin ada tugas dari bank untuk ketiga kata yang perwakilan ada satu orang. P3 Kak? Iya. Dari bank semua. Ada kan ada? Maksudnya apa? Harus ketiga tanya. Hah? Harus Oh ketiga mungkin tanya. kalau itu Iya. itu maksud nanti dia bilang memang ini yang letak itu. Iya. Iya. Kami nggak kelihatan aja, kalau saja yang Ada pada Itu sini sudah ada ada. orang. Maksudnya kalau orang itu lebih kamera depan kasih tahu ya. Siapa tahu Tapi nggak ada yang di pada siapa orang itu kasih tahu ya. Nanti ada sumpah. Oke. Itu tadi perintah Iya. satu orang aja dari. Siapa yang tahu yang bilang? Ada kuenya juga. Siapa namanya Pak? Hari ujian kita ada Pak Belo. Nanti ujian bilang ada kamu loh. Jadi terganggu. Iya, kalau menurut saya disiplin, menurut saya disiplin positif adalah suatu budaya yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita yang merupakan pijakan atau kebiasaan-kebiasaan politik yang harus kita ikuti, yang bersifat ketimuran. Kira-kira demikian. Ada yang lain yang mau menambahi? Iya, Ibu Umi. Silakan Ibu Umi. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau menurut Bapak saya disiplin itu Kelihatan dari kamu. kalau dikatakan disiplin berarti kita di sini membicarakan soal kepatuhan, ketaatan terhadap sesuatu, baik itu peraturan. Biasanya ini adalah aturan-aturan undang-undang atau norma-norma yang harus memang dilakukan. Menurut Bapak saya. Iya. Disiplin itu mengenai kepatuhan, peraturan sesuai dengan norma-normanya Bu ya. Oke, next. Iya, makna disiplin ya. Disiplin positif. Disiplin positif ini biasanya dihubungkan dengan, pasti ada hubungannya dengan hukuman, ya kan? Namanya disiplin biasanya pasti kita kenal juga dengan hukuman. Nah, bedanya disiplin dengan disiplin positif itu adalah tidak selalu dia itu berimbas ke hukuman, begitu. Disiplin positif. Jadi disiplin positif ini suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak
bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini adalah bagaimana cara kita membuat anak-anak itu sadar ya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan apa? Nilai-nilai kebajikan yang dianut itu apa? Untuk dia sadar akan perilaku pelanggaran disiplin yang dia lakukan, begitu ya. Oke, lanjut. Ya, ini ya, self disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau tidak digunakan dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, pada saat kita menerapkan disiplin positif, ya, itu pada saat kita memang sudah tidak menemukan alternatif lain, itu adalah pilihan keduanya, gitu, hukuman itu. Tapi kalau bisa itu tidak dilakukan hukuman, karena itulah bagaimana cara kita menyadarkan anak, ya, dengan bahwa disiplin positif itu adalah kesadaran tanggung jawabnya. Dia sadar kalau memang yang dia lakukan itu memang dari motivasi internalnya, gitu loh. Perubahan itu dirasakan dari motivasi internal untuk dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak Pendidikan kita KHD juga menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Lanjut. Beliau juga menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Jadi untuk menerapkan siswa yang memang murid yang harus sadar akan disiplinnya, ya, dia itu memang harus sadar akan apa yang diperbuatnya. Dan di sini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi dia memang ingin berubah itu bukan karena paksaan, ya, tapi memang dari kesadaran dirinya sendiri. Bagaimana dia memanage atau mengontrol dirinya bahwa aku harus memiliki tujuan nilai-nilai kebajikan, ya kan? Nah, berarti dia sadar, oh ya ternyata yang aku lakukan itu salah, begitu. Ya, jadi ada timbul motivasi terhadap dirinya memperbaiki perilakunya. Dia bertanggung jawab untuk memperbaiki perilakunya, kesadaran dirinya tanpa harus dipaksa, begitu. Nah, oke. Jadi ini dia merdeka. Ini kayaknya yang bisa baca ini Bu Umi nih. Bisa Bu dibaca Bu? Iya. Jadi saya Diri Bu. merdeka itu jawabannya orang ngelepasin panggil ini bukan kuat kuasa aman diri pria ya. Lanjut. Merdeka itu artinya tidak ada terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Iya, terima kasih Bu ya. Nah, jadi itulah merdeka yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Biasanya kan memerintah murid, kamu tahu nggak kalau kamu itu melakukan kesalahan? Ya, sekarang coba memperbaiki. Nah, yang kita harapkan pada disiplin positif adalah dia itu memang mampu memanage dirinya atau mengontrol dirinya. Dia mampu memerintah dirinya sendiri. Itu motivasi internal yang harus memang kita tumbuhkan. Itu yang utama ya. Oke, next. Iya, ini pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen ya. Dian Gosen dalam bukunya ya Restructuring School Discipline. Ya, kalau kurang jelas saya bacanya mohon maaf lah ya. Bahasa Inggrisnya soalnya
Begitulah. Jadi dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Iya, disiplin yang artinya belajar, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan apa nih, Bu Harinja? Oh iya, Bu Cherry? Dari akar, iya, boleh dari atas. Yang menyatakan coba bahwa arti Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan kenapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, terima kasih. Ya, ini tadi sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, oke, next. Ya, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar menyatakan, oke, ya sudah ya, lanjut. Nah ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Jadi untuk kita menerapkan disiplin itu ada tujuannya apa? Dia harus tahu dulu, sadar nilai-nilai kebajikan universal apa yang harus dia tanamkan supaya dia memiliki target atau rencana untuk mengubah perilakunya yang dia pahami ya. Ini dia nilai kebajikannya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi kalau misalnya seperti saya nih, guru BK, biasanya anak yang biasanya terlambat, ya kan? Kalau dia tahu terlambat itu adalah sebuah pelanggaran tata tertib dan melanggar disiplin, berarti pasti kita juga sering memotivasi, ya kan? Supaya kamu tidak terlambat. Kita coba kamu pasang alarm, coba kamu minta bantu orang tua, begitu. Itu motivasi ekstrinsik dari kita berasal. Nah, kesadaran dia sendiri motivasi intrinsiknya dari mana? Kalau dia tahu bahwa dampak kalau dia nanti sering terlambat akan dipanggil orang tua, dia tahu dampak, oh aku nanti kalau sering terlambat pasti nanti sering-sering terlambat pasti akan dipanggil orang tuaku. Orang tuaku kan kerja, kasihan ya kan. Dia sadar kalau perbuatan yang dilakukannya itu akan merugikan pihak lain, termasuk keluarganya dan dirinya sendiri. Pertama dia malu dilihat oleh oleh teman-temannya karena orang tua yang datang karena masalah. Yang kedua, waktu orang tuanya terganggu, kan begitu. Dia sadar. Itu yang kita ingin, yang kita harapkan dari setiap murid. Ada motivasi intrinsiknya, kesadarannya untuk mengontrol atau memerintah dirinya sendiri, begitu, ya. Oke, lanjut. Jadi ini ya, sebenarnya ada 6 nilai kebajikan ya, institusi atau organisasi. Tapi yang saya ambil yaitu profil pelajar Pancasila. Ini dari ke-6 itu, karena ini profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup. Nah, jadi setiap kita sebagai pendidik ataupun guru ya, kita bisa menerapkan ini nilai kebajikan ini sesuai. Jadi kayak tadi dia terlambat, berarti dia tahu malu, berarti dia harus menggunakan nilai-nilai kebajikan yang mana? Malu dan juga dia takut waktu orang tuanya juga bisa terganggu. Kira-kira dia masuk ke kategori yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nomor 1 ya kan? Iya. Kenapa nomor 1 Bu? Karena kita memang sebagai umat manusia harus memiliki iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai makhluk yang mulia, berakhlak mulia. Oke, betul sekali. Ya, jadi kalau dia sudah memahami mengenai nilai kebajikan apa yang harus dilakukannya, maka dia juga akan mampu menerapkan disiplin positif itu pada dirinya sendiri. Next.
Iya, ini jawablah pertanyaan ini. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Ya, silakan Ibu Arianja. Apakah apakah Anda akan tetap datang tepat waktu walaupun Ya, baik. Untuk pertanyaannya, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran dan reward, apakah Anda akan datang tepat waktu? Sudah pasti iya. Kenapa? Karena saya bukan hanya bertanggung jawab kepada atasan ataupun takut kepada rekan-rekan, tapi bertanggung jawab pada diri sendiri dan juga Tuhan, itu saja. Oke. Oke, ya betul sekali ya, sependapat dengan Ibu Arianja. Karena siapapun itu kalau kita bekerja, kita yang memberi kita pekerjaan Tuhan ya kan. Jadi memang kita takutkan itu adalah Tuhan. Walaupun mungkin orang lain, siapapun tidak bisa terlalu mengawasi kita 24 jam, tapi selalu ada Tuhan. Dan kita juga ibaratnya kita bekerja itu mengucapkan rasa terima kasih dan syukur kepada Tuhan itu melalui dedikasi kita kepada pekerjaan kita. Ya, oke, lanjut. Iya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Iya, silakan Ibu Huta Barat. Ini pertanyaannya kok. Oke, ada yang bisa yang lainnya? Ibu Huta Barat, boleh? kelas Ibu Cynthia. kesepakatan. Ibu Cynthia. Ya. Oh ya, Ibu Huta Barat. Oke. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda. Ya, jadi untuk menanamkan disiplin positif, pertama-tama saya membuat kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas ini dibuat dengan mendiskusikan dengan siswa di kelas tersebut yang memberikan pendapat-pendapat tentang apa yang akan dibuat menjadi kesepakatan adalah siswanya. Kemudian dicatat dan kemudian disimpulkan apa saja kesepakatan yang akan ditanamkan di kelas tersebut. Dan seluruh siswa di kelas itu kemudian membuat suatu komitmen bahwa mereka akan menerapkan disiplin positif yang merupakan kesepakatan di kelas itu. Jadi pada saat pembelajaran saya akan mengingatkan kembali tentang disiplin yang sudah disepakati di kelas tersebut sehingga yang merupakan kesepakatan akan dilaksanakan oleh siswa di kelas tersebut. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Berarti membuat kesepakatan kelas ya agar terciptanya disiplin positif di kelas tersebut. Oke, next. Ya, pertanyaan ketiga, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah Anda? Mengapa? Nah, berdasarkan nilai kebajikan tadi, nilai-nilai apa yang paling penting kita terapkan di sekolah ini? Coba Ibu Febri. Yang untuk di sekolah
inilah apa nilai kebajikan yang paling penting diterapkan. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab nilai-nilai kebajikan yang saya rasa penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid di kelas adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Oh, mengapa? Karena sudah jarang siswa mulai berdoa, jarang untuk bertakwa kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Saya juga sependapat dengan Ibu bahwa nilai kebajikan yang paling penting di sekolah ini saya lihat memang yaitu pertama itu akhlaknya ya. Karena saya lihat dari segi mereka, contohnya nih di rumah BK itu kan di depannya itu ada kursi, ya kan. Sampai di situ saya buat dilarang duduk di sini kecuali yang berkepentingan dengan guru BK dan dilarang menggunakan HP. Kadang ada kita pun mereka asik santai main HP, ya kan. Setidaknya attitude-nya kurang. Main HP kalau untuk mungkin mengerjakan tugas tidak masalah, ini enggak. Main game, terus suaranya kencang-kencang lagi, ya. Lalu bagaimana mereka bersikap kalau di kelas? Kalau saya lihat di kelas, masuk kelas kan, saya lihat ada yang angkat kakinya ke atas, ya kan, sudah bawaan mungkin di rumah seperti itu. Baru yang memanggil ibu. Kalau dulu ya, saya masih menjumpai siswa manggil saya itu, Bu, kau mau kemana? Udah Bu, ada kaunya. Jadi ada kata kau. Padahal kalau kau itu kan biasanya untuk yang seumuran sama kita kan gitu kan, atau mungkin yang di bawah kita, mungkin lebih senior kan jangan manggil kau kan gitu kan. Nah itu yang saya jumpai sih. Jadi memang attitude atau akhlaknya itu yang perlu memang ditingkatkan pada murid-murid di sekolah kita. Ya, next. Ya, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ya, ini yang kita harapkan dari murid-murid kita, yaitu pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Oke, next. Ya, ini dia. Diane Gosen dalam bukunya, ya kan, dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai yang mereka percaya itu adalah nilai kebajikan itu tadi. Ya, oke, next. Ya, ini dia. Dan Gosen ini yang pertama, motivasi 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba next lagi. Ya, oke. Jadi ketiga motivasi perilaku manusia tersebut ya harus yang coba tadi dikembalikan yang tadi 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang poin pertama dan kedua itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang itulah yang kita kira-kira murid itu menerapkan disiplin itu karena apa gitu. Yang pertama kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena dia takut dihukum, makanya dia menerapkan disiplin. Nah, makanya dia tidak timbul dari kesadaran dirinya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Jadi kalau menerapkan disiplin itu karena memang ada tujuannya, dia pengen mengharapkan sebuah imbalan atau penghargaan. Makanya kita juga harus mewaspadai pemberian penghargaan yang berlebihan, ya, karena itu dapat merusak dari budaya positif, disiplin positif, begitu. Jadi yang kedua, poin 1 dan poin 2 ini adalah motivasi ekstrinsik. Mengapa siswa, ya, motivasi perilaku manusia, mengapa siswa menerapkan disiplin positif? Ternyata dia berasal dari motivasi ekstrinsiknya.
dari orang lain, bukan dari kesadaran dirinya. Berbeda dengan poin ketiga, dia melakukan budaya disiplin positif, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dia ingin menjadi yang terbaik, gitu loh. Contohnya ya kan, yaitu tadi, aku SMA mau masuk IPB, contohnya gitu kan. Dia belajar keras, kesadaran dirinya ada tujuan dan targetnya. Lalu dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Iya, dia menghargai dirinya dengan nilai kebajikan itu tadi. Dia menerapkan dari segi nilai akhlaknya. Kalau aku dapat berprestasi, pasti orang tuaku bangga. Itulah nilai kebajikan yang dia terapkan. Dia memiliki visi tentang nilai kebajikan, apa yang diterapkannya agar terciptanya motivasi intrinsik itu tadi. Oke, next. Ya, lagi. Sampai ke pertanyaan reflektif. Oke, ini dia. Bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, dari cerita ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Coba Ibu Cherry bisa menjelaskan. Pertanyaan kedua, nanti Ibu Munte ya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya, silakan Ibu Cherry menjawab. Pertama sih. Jadi nggak apa-apa kalau Bu Munte mau dibuat silakan. Iya. Tidak setuju. Jadi Pak Seno ini kan memberikan pertanyaan sama si Iva waktu dia di kelas. Rupanya si Iva ini tergagap sampai jatuh barangnya. Terus teman-teman menertawakan dia. Dan dibiarkan Pak Seno lah teman-teman menertawakan dia, dan karena dia tidak tahu menjawab, dia disuruh ke depan menunjuk di buku. Jadi itulah, setuju nggak dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ya baik, terima kasih. Jadi dari ilustrasi yang dijabarkan, ya kita juga selaku guru kita pernah mengalami seperti itu, tapi nggak pas seperti itu ilustrasinya. Jadi di pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Sebagai guru saya nggak setuju, karena juga ketika saya mengajar, jika ada anak yang tidak paham dengan pelajarannya atau pertanyaan yang saya sampaikan, saya secara pribadi tidak serta-merta langsung menyuruhnya ke depan atau memberikan hukuman. Saya akan memberikan waktu sebentar, gitu. Memberikan waktu bukan berarti mungkin dia bukannya nggak mengerti, hanya mungkin pada saat itu dia lagi tidak fokus, mungkin ada pikiran yang lain yang mengganggu pada saat dia belajar. Hal tersebut pun bisa harus kita kuasai juga. Kita mengerti terhadap anak pada saat kita menyampaikan soal atau berupa tugas. Nah, jadi kalau hal seperti itu juga kalau kita diperhadapkan atau diperhadapkan dengan namanya disiplin positif, itu sudah termasuk yang namanya membuli, ya gitu ya. Karena pas juga pelaksanaan itu pada saat anak-anak juga ada dalam kelas. Jadi seandainya ingin kita melakukan sebuah refleksi terhadap siswa, sebaiknya kita ajak siswa tersebut empat mata. Mungkin jika keseringan anak tersebut atau siswa tersebut terjadi hal yang demikian pada saat pembelajaran dan kita tanyakan hal-hal yang sama juga seperti itu, kita dapati sebaiknya empat mata itu jauh lebih baik, sehingga tidak mempermalukan
si anak pada saat pembelajaran, dan dia juga akan lebih percaya diri ke depannya dan tidak menimbulkan rasa sakit hati terhadap guru tersebut. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, bisa jalan langsung jawabannya Mas Bos. Ke depan. Konsekuensinya Pak Seno harus memanggil si Eva agar berbicara antara Pak Manta supaya Pak Seno itu supaya dia mengapakan anak itu mendekati tanpa sepengetahuan temannya, dipanggil ke satu ruangan atau ke ruang guru tanpa ada guru yang lainnya, baru bapak itu berbicara kenapa seperti itu nak, tidak boleh, dan kamu lain kali jangan seperti itu, harus ada dibikin konsekuensinya antara Pak Seno dengan si Eva. Itulah seperti guru, jangan anak-anak dipermalukan di depan temannya, tetapi dipanggil dengan berbicara empat mata agar ada kesadaran si anak tersebut dengan kelakuannya yang diperbuatnya seperti itu. Terima kasih. Oke, sebentar Bu. Jadi menurut Ibu itu solusi dari konsekuensi. Nah, berdasarkan kasus ini menurut Ibu itu adalah bentuk hukuman atau konsekuensi dari lakukan Pak Seno? Bentuk konsekuensi, ibaratnya kalau bentuk hukuman dia harus dibuat suatu perjanjian, ya, suatu perjanjian antara Pak Seno dengan si Eva agar jangan terjadi lagi seperti itu di kemudian hari, seperti itu. Ya, bisa diterima. Tolong ditambahin Bu Arianda. Iya, nomor 2 tadi. Menurut Bu Arianda, apakah ini bentuk konsekuensi atau hukuman? Nah, menurut saya ini adalah bentuk hukuman ya, karena tujuannya bukan untuk memperbaiki tapi untuk mempermalukan si siswa tersebut gitu. Jadi seperti yang kata Bu Munte tadi, memang lebih baik guru melakukan konsekuensi, memberikan konsekuensi mengadakan perjanjian lah gitu. Iya. Gitu. Ya, terima kasih jawaban yang luar biasa dan hebat dari ibu-ibu ya. Jadi memang ini tadi dia jawabannya sudah kita dengar ya dari Ibu Jenny dan juga Ibu Munte dan Ibu Harianja. Oke, kita lanjut next. Ya, ini dia teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Lanjut. Nah, restitusi, apa sih itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut si Gosen. Lalu menurut si Charlson, itu restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi ini adalah bagaimana cara si anak, ya kan, baik murid ataupun anak kita sendiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti tadi, dia bisa menerapkan motivasi intrinsik, memerintahkan dirinya berdasarkan apa? Nilai-nilai kebajikan itu tadi. Kalau dia memahami nilai kebajikan, apa yang harus dilakukannya, maka dia mampu untuk memunculkan motivasi intrinsik atau memerintahkan dirinya sendiri. Ya, next. Ya, hukuman. Hukuman itu bersifat satu arah, ya. Jadi kalau dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupaya fisik maupun psikis murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, tadi kan di awal dikatakan bahwa kalau bisa disiplin dan budaya disiplin positif, hukumannya adalah solusi terakhir. Itulah kita harus menimbulkan dulu, menyadarkan dulu bagaimana cara kita untuk menyadarkan si anak supaya motivasi intrinsiknya itu timbul, begitu. Dia sadar apa yang harus dia lakukan tanpa harus melakukan sebuah hukuman, ya. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Jadi jika Bapak Ibu dalam kelas sudah membuat tadi kayak kesepakatan kelas, ya kan, berarti ada sebuah konsekuensi. Jika dia tidak melanggar, maka apa konsekuensinya? Sudah disepakati bersama.
itulah konsekuensi. Disiplin dan bentuk konsekuensi. Beda dengan hukuman. Hukuman itu hanya sebelah pihak. Ya, belum tentu si murid menerima. Jadi harus ada kesepakatan bersama. Begitu. Lanjut. Ya. Oke, ya. Jadi ini konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang kemudian dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran kayak mengobrol ya kan, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi jikalau Bapak Ibu sudah memberikan tadi ada keyakinan kelas, kesepakatan, konsekuensi, nah kita lihat apakah kalau memang dia masih melanggar, kita sebagai dapat memonitor sejauh mana murid tersebut komitmen dengan kesepakatan yang dibuat. Begitu ya. Kalau memang dia komitmen, itu yang akan kita tidak lanjuti lagi, ya kan? Atau perlu kita ubah lagi konsekuensi keyakinan atau kesepakatan kelasnya. Next. Ya, ini ada pertanyaan, ya. Dijawab. Ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jawabannya yang ungu atau yang biru? Yang sanksi atau hukuman? Hukuman. Apa jawabannya? Hukuman. Oke, hukuman. Next. Iya. Jawabannya adalah sanksi atau konsekuensi. Next lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Sanksi, hukuman. Next. Iya, hukuman ya. Oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Next. Iya. Lalu lanjut lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sanksi atau hukuman? Hukuman, sanksi. Iya. Next. Hukuman ya. Oke, lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Next. Iya, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, next. Iya, sanksi. Lanjut. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Sanksi, oke. Iya, sanksi. Next lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Next. Sanksi ya. Karena pelajaran PJOK pasti sudah ada membuat sebuah kesepakatan. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Next. Iya, hukuman. Lanjut. Oke, ya. 3, keyakinan kelas. Iya, keyakinan next. Iya, ini pembentukan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru semua di sini sudah membuat keyakinan kelas. Karena kita sertifikatnya sudah pada terbit, ya kan? Nah, jadi ini dia pembentukan keyakinan kelas ada poin 1 sampai poin 7. Iya, sudah dilaksanakan saya rasa ini ya. Sudah lanjut. Oke, iya. Jadi itu tadi, kalau kita membuat keyakinan kelas itu, ya kan, itu ada tujuannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diterima. Nah, jadi pada antara guru dan murid, nilai-nilai kebajikan apa yang dibuat sehingga keyakinan kelas itu terbentuk, begitu ya. Ini dia nilai-nilai kebajikan yang tadi tadi kan ini kan secara terinci, tetap dia akan akumulasikan ke profil pelajar Pancasila. Ada nilai kebajikan seperti keadilan, kehormatan dan lain-lain, begitu. Oke, next. Nah, ini ada pertanyaan. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini termasuk nilai kebajikan apa? Ayo, coba dicatat
Coba dicatat di kertas masing-masing atau di HP masing-masing. Nanti kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu benar berapa. Kalau ada yang benar semua, saya kasih lagi kuenya. Kembalikan barang ke tempat. Tadi ada nilai kebajikan yang sebelumnya tadi ini. Coba kembali. Nah, keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, jawab. Boleh difoto juga ya. Nah, dia pertanyaan tadi dia masuk ke kategori mana? Gitu. Oke, sudah? Next. Udah? Belum? Tunggu. Oke, sudah? Belum? Iya, semangat kali dapat gue ya. Tanggung jawab. Benar semua dapat gue. Tanggung jawab. Oke, lanjut pertanyaannya. Iya. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang diterapkan di situ? Tulis di kertas masing-masing atau di handphone masing-masing. Nanti siapa yang benar semua nih saya kasih kue. Masih ada sisa kue gitu. Di handphone pun nggak apa-apa, di handphone aja. Iya. Nah, nomor 1 ini, 2 ini, ya. Nanti tinggal diambil, ya. Atau kirim di grup guru ya, agar ada amin di grup. Jangan dikasih handphone. Dilarang melakukan kekerasan dan Peduli kan? Peduli. Tinggal berapa lagi? Ini udah ini dia menit ya? Baik Bapak Ibu. Mana ya? Kopi? mana pertanyaan dari ya? Ini. Ya udah tinggal jawabnya aja. Tadi. Pak, boleh lebih pause dulu selagi ini. Gimana lagi posisi? Oke, ada ya. Next. Ya kok, balik lagi tadi udah semua. Next. Udah lah. Ya, next lagi, next. Next cepat. Nanti tahu jawabannya. Next. Udah. Udah gue kirim. Mana dia? Kalau gua menghargai. Udah aku kirim ya. Semangat Pak. Kirim ya, Nak. Oke. Ada. Mana jawabannya? Bukan tadi saya. Nanti aja ya di WA group. Pemenangnya adalah gitu. Dapat pemenangnya. Nomor 2012 Coba kayak Mana orang yang semua ngirim, Bi? Kemana yang ngirim? Bos. Jatuh ya? Bos. Oke, ini ya 4 kebutuhan dasar yang keempat kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi setiap siswa ya atau murid yang melanggar tadi disiplin, ya kan, itu karena mereka memang gagal dalam memenuhi ini tadi kebutuhan dasar mereka. Ada di sini kebutuhan dasar. Next. Ini dia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama yaitu untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Next. Oke, coba kembalikan yang tadi. Ya, jadi ini dia 5 kebutuhan dasar manusia, ya bertahan hidup, ya. Oke, next lagi, next. Nah, ini ada studi kasus. Ibu Siti, guru wali kelas 11C, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Sandy. Beberapa anak telah mengeluhkan Sandy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Siti, apa yang akan Anda lakukan?
Menurut Anda kira-kira apa alasan Sandy melakukan hal itu? Oke. Pak Lawan. Iya, Pak Halawa bisa menjawab. Contoh ini Cindy ya. Oke, coba next. Iya, ini dia. Alasan Sandy pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Sandy adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Jadi alasan kenapa si Sandy tadi memaksa temannya ngambil makanannya, karena dalam kebutuhan dasar itu tadi bertahan hidup. Dia kalau laparnya tidak mampu bertahan, dia tidak mampu untuk belajar. Ya, makanya itulah alasan pertama kenapa dia mengambil bekal temannya. Alasan Sandy kedua karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Sandy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini mungkin contohnya seperti kita panggilan kepada murid kita ya kan, mereka butuh kasih sayang, rasa kasih sayang dari orang tua, karena mereka ingin kita komunikasi dengan orang tua mereka. Jadi mereka melakukan hal-hal pelanggaran, yaitu tadi ada kebutuhan dasar yang mereka tidak penuhi, yaitu rasa kasih sayang. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Sandy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya, biasanya kayak pembuli lah ya kan. Kalau dia takut, merasa berkuasa, dia membuat temannya takut, diambilnya secara paksa. Ya, ini dia merasa memiliki kekuasaan di kelas itu. Ada powernya dia di situ. Ini kebutuhan dasarnya. Oke, alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanya teman-temannya beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, ini Sandy sebenarnya soal ketiga. Nah, jadi karena dia ini tadi memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, dia bosan dengan menu bekal makanan itu. Makanya dia ini alasannya karena dia bosan. Ya, itu yang dilakukannya. Lalu yang terakhir, karena dia melakukannya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Jadi sengaja dia ngambil paksa pengen ngejailin teman-temannya. Lalu kebutuhan apa yang dia penuhkan, yaitu kesenangan. Dia happy, sama seperti kalian murid kita yang suka ganggu temannya. Dia merasa senang. Dia itu anggap itu sebagai candaan, padahal candaan itu bisa melukai perasaan temannya. Dia happy, dia senang lihat ekspresi temannya yang mungkin kalau diganggunya seperti apa begitu. Berarti kebutuhan dasar yang dia penuhi adalah kebutuhan dasar kesenangan. Oke, jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami. Mengapa alasan murid seperti tadi studi kasus contohnya ya. Jadi murid yang kita hadapi pun di sekolahnya begitu. Pasti ada 5 kebutuhan dasar ini yang dia alami. Ya, kalau saya sih belakangan ini kasus-kasus anak yang bermasalah, ya kan, yang sudah sering kali orang tua itu kebutuhan itu tadi rasa kasih sayang dari orang tua. Kebanyakan memang anak-anak yang orang tuanya jauh, ya kan, yang broken home itu dasar saya lihat dari kasus-kasus belakangan ini. Ya, 5 posisi kontrol restitusi. Ini ya, berdasarkan teori kontrol yang berdasar ya, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua dan atasan untuk melakukan sebuah kontrol kepada orang lain, yaitu yang pertama posisi sebagai penghukum, yang kedua posisi membuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Jadi dalam kelima posisi kontrol ini, yang paling ideal yang harus kita lakukan adalah posisi sebagai manajer. Itu yang paling ideal, ya. Oke, next. Ya, next. Ya, kenapa posisi manajer? Karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Jadi kita sebagai manajer, kita harus mampu menimbulkan motivasi intrinsik itu tadi. Murid harus mampu menemukan solusi atau memecahkan masalahnya sendiri. Kalau aku terlambat dari rumah, ya kan, dan datang ke sekolah, berarti bagaimana dia cara mengontrol dirinya, memanage dirinya, seperti itu, ya. Dia menemukan solusinya. Lalu yang kedua, positive manager mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ya, tidak budaya positif ini ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Identitas gagal itu adalah hukuman, dan identitas sukses itu adalah restitusi dan juga konsekuensi itu, ya. Ya, next. Ya, segitiga restitusi. Next. Nah, ini dia segitiga restitusi. Next lagi. Iya, tahapan dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan kelas. Next. Menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Oke. Next. Iya, menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Itu tadi. Kan dalam menerapkan budaya positif, kita baiknya tadi posisi kontrol yang kita terapkan itu adalah posisi sebagai manajer. Menggunakan apa? Menggunakan segitiga restitusi. Kapan dalam segitiga restitusi ini, yaitu ini tadi, menstabilkan identitas. Nah, tadi seperti dijelaskan oleh Bu Munte atau Bu Cherry, ya kan, ya memanggil 4 mata kepada muridnya yang membuat kesalahan. Nah, kita terapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitas. Dengan cara apa? Itu tadi, menstabilkan identitas, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita kasih tahu ke siswa, ya, kamu memang melakukan kesalahan, ya kan? Tapi ingat bahwa kesalahan itu kamu bisa belajar dari kesalahanmu. Itu yang harus kita terapkan, ya. Yang nantinya akan, jadi dia sadar bahwa oh iya, aku memang sudah salah, tidak mengerjakan tugas, kan begitu. Jadi aku karena tidak mengerjakan tugas, dia ada tadi konsekuensinya apa? Mungkin disuruh entah piket kelas, pulang sekolah selama 2 hari, kan gitu kan. Nah, berarti dia sadar bahwa tidak mengerjakan tugas itu pertama ya pasti akan dapat hukuman. Kita tidak berharap dia karena mendapatkan hukuman, ya kan. Tapi karena kesadaran dirinya bahwa dengan tidak mengerjakan tugas nilainya pasti tidak akan ada, ya. Dia banyak ketertinggalan pelajaran. Dan bisa jadi solusi terakhir apa? Dipanggil orang tuanya. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, ya ini dia, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita bisa menjelaskan pada siswa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bisa menstabilkan identitas kita pada saat siswa melakukan sebuah kesalahan, begitu. Oke, lanjut. Baru yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Next. Iya, kamu pasti punya alasan mengapa. Nah, ini tadi dia yang ke-5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa tidak mengerjakan tugas? Kenapa datang terlambat? Pasti ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin dia penuhi, ya. Dia menuntut apa? Menuntut kasih sayang, menjadi penguasa, pengen kebebasan atau apa? Jadi kita tanya kenapa, alasannya. Oke, next. Menanyakan keyakinan. Nah, next. Ya, jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Lalu kita setelah kita sudah memberitahu dia, ya kan, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu memang kurang tepat, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kita mengajak dia untuk belajar, memperbaikinya, ya, dan juga kita cari tahu alasan kenapa dia melakukan itu. Lalu kita buat tadi keyakinan apa yang akan kamu lakukan, dan yang apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu akan melakukan hal yang positif. Itu tadi identitas sukses, bukan identitas gagal.
Jadi dia melakukan itu bukan untuk karena sebuah hukuman atau karena sebuah penghargaan, tapi memang kesadaran dalam dirinya sendiri. Oke, next. Iya, udah. Terima kasih. Ya, jadi begitulah ya materi kita hari ini ya mengenai penerapan budaya positif. Sebelumnya, oke, saya ingin satu dulu refleksi dari Bapak Ibu guru mengenai penerapan budaya positif. Saya minta Bu Lelis. Iya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai refleksi dari pembahasan disiplin positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak Bu Jumi Siaha. Jadi lewat pembahasan ini yang tujuannya adalah bagaimana kita sebagai namanya pengajar, sebagai seorang pendidik untuk kita menerapkan disiplin positif, ya. Jadi sebelum kita namanya mengajar, kita harus namanya sama-sama membuat kesepakatan di dalam kelas apa yang sama-sama kita sepakati antara guru dengan siswa. Jadi di sini pun ada jadi penghimbauan bagi kita bagaimana kita sebagai selaku namanya pengajar, sebagai pendidik, janganlah kita langsung namanya memberikan hukuman kepada siswa, tetapi kita boleh memberikan konsekuensi dari apa yang sudah kita kesepakati bersama. Ya, jadi itu saja yang saya dapatkan, ya kan. Jadi intinya, ya kan, disiplinnya adalah disiplin yang positif. Kalau bisa kita menghindari adanya hukuman. Ya, bagaimana membuat siswa tersebut mereka menyadari akan perbuatannya salah, tetapi nggak sampai nyelekit di hati. Ya, tapi ada kesadaran. Kalau ada namanya kesadaran dalam diri dia, maka anak itu pasti akan berubah. Tetapi kalau anak tersebut oleh karena hukuman takut, sadar lagi sebentar, besok-besok pasti akan berubah. Tapi kalau anak tersebut sudah tersentuh hatinya oleh karena kita, ya kan, maka pastilah anak itu akan bertobat, akan berubah. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Semangat. Ya, terima kasih kepada Ibu Lelis. Ya, jadi Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menerapkan budaya positif ini, terutama sekolah kita juga sekolah anti kekerasan, ya. Jadi kita betul-betul, karena anti kekerasan ini juga tidak beda jauh dengan penerapan disiplin positif. Karena di penerapan disiplin positif ini kan adalah menghindari hukuman, ya. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu, kita saling juga berbagi praktik baik. Siapa tahu Bapak Ibu punya pengalamannya, kan, bisa sharing-sharing ke kita semuanya. Dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf saya masih banyak belajar, ya. Saya butuh support sistemnya dari Bapak Ibu dan masukan serta sarannya ke depan untuk kita semuanya. Selamat siang. Saya kembalikan kepada operator. Kepada host. Iya, terima kasih. Baiklah, selesai sudah rangkaian kegiatan kita hari ini yang telah tadi pemaparan yang cukup pemaparan yang sangat sekali bermanfaat untuk kita semua yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak kita dari SMA 1 Sebaban, yaitu kepada Ibu Jumi tadi yang sudah menyampaikan, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, demikianlah rangkaian kita yang sudah kita selesaikan pada pagi ini. Kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kepada Bapak Ibu kami persilakan
untuk kembali ke tempat masing-masing. Tapi sebelum itu kita lakukan dulu, kita foto bersama Bu ya sebagai dokumentasi. Wah, ada datang, kedua. Pas sekali. Boleh bilang ya? Kakak sini nanti di depan, 3 kali aja ya. Kakak di mana? Kakak dulu. Kakak di sini nanti kita ke depan. Kakak dulu. Backgroundnya nanti di sini. Jadi kakak apa di sini? Kedua, Oh, oke, oke, matikan aja. foto dulu lah, jangan belum kerja udah makan aja. Belum kerja. Belum makan. Ya,